Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Summa qala. Makalah yang ke-11. Berkata Abul Fadli rahimahullahu ta'ala, Allah menamakan kitabnya, yaitu Al-Quran, dengan 10 nama. 1. Quran. Quran artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Quran. Bacaan. Maka Al-Quran itu mestinya dibaca. Paling rendah membacanya kita tak tahu arti. Itu paling rendah. Baca saja begitu. Kan dia kitab berbahasa Arab. Tentu yang lebih dari itu membacanya bukan sekedar membaca tapi memahami isinya. Jamaah. Yang lebih lagi membaca, memahami dan melaksanakan isinya. Namun yang paling dasar adalah Al-Quran itu dibaca. Bukan dia dipajang untuk ngusir hantu. Ini harap dipahamkan betul-betul, jamaah. Ya, jadi dia dibaca. Kemudian apalagi Furqan, pembeda. Sebab di dalamnya dijelaskan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Nah, itu Al-Quran. Dan kitab, kitab buku. Cuma dalam pikiran orang Indonesia, kalau disebut kitab lebih terhormat dari disebut buku. Padahal kitab dan buku sama saja. Ambil dulu buku Al-Quran. Kok samakan tuh macam buku biasa? Tidak. Kitab bahasa Arab, bahasa Indonesianya buku. Sama aja. Jadi kalau di Indonesia sekolah umum, madrasah agama. Padahal di Arab madrasah itu ya sekolah. Sekolah itu ya madrasah. Tak ada beda sama sekali. Jamaah. Ini di Indonesia ini harus hati-hati. Saya harus bagi tahu. Alhamdulillah ini saya sedang teringat, jamaah. Jangan disamakan Islam dengan Arab. Walau Rasulullah orang Arab, seluruh ajaran Islam dalam bahasa Arab. Ini kadang kita kalau dengar lagu Arab, kita pikir sholawat. Padahal di dalamnya semua isinya tentang cinta-cinta. Yang lebih heran awak nanti di acara-acara yang bersifat keagamaan. Kita bawa pula lagu-lagu tadi. Kita pikir lagu-lagu sholat. Padahal di dalamnya isinya cinta-cinta. Pernah dengar lagu Habibi? Habibi ya nurul ain. Yang nyanyi pula berjubah-jubah. Berserban-serban. Awak pikir kalau dengar lagu itu, Allah ya Rasul. Padahal di dalamnya itu kisah-kisah cinta. Wahai pacarku, tahu engkaulah permata hatiku. Awak bawa pas acara Muharram, misal kata. Isra Mi'raj, pas Maulid. Jamaah. Jadi saya ingin ingatkan,
Arab belum tentu Islam. Tapi jangan pisahkan ajaran Islam dari Arab. Karena melulu dia Nabi kita orang Arab, lahir meninggal di Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Jadi ajaran tuh dia dalam bahasa Arab. Nah, ya, ini harus diingatkan berulang-ulang. Jangan samakan. Nah, ya, kita nanti kalau nengok tulisan Arab, ambil. Kena terjatuh awak tengok, ambil. Sayang. Padahal dalamnya pelajaran agama lain, misalnya kata. Dalam bahasa Arab. Awak udah sayang-sayang. Itulah deh. Kita mempersamakan. Asal dah nengok orang Arab, rasa awak macam dah Islam kali. Padahal dia non-Muslim. Itulah di Arab sudah ada kristenisasi sekarang nih. Iya. Buktinya tuh tengok, mereka Natal-Natal. Pakai jubah-jubah. Kan kasihan awak. Padahal sebelum datang Rasulullah, di Madinah itu, di Mekah itu, sudah ada non-Muslim. Yalah, begitu bangkitlah Islam, barulah ada non-Muslim jamaah. Tapi sebelum itu sudah ada. Ini supaya jangan salah paham. Orang Arab pun sekarang di rumahnya udah ada pula pohon-pohon Natal. Karena memang dia non-Muslim. Jamaah. Mau apa lagi kita? Jadi saya mau ingatkan, Al-Quran itu disebut kitab. Kitab buku dalam bahasa kita. Jadi kalau kita bilang buku Al-Quran, boleh saja. Tak ada masalah sama sekali. Cuma rasa orang Indonesia. Macam haji-haji ni pulang, ada sibuk-sibuk pakai serban, ada serban model pakai ikal itu. Ikat dia, hitam di atasnya jemaah. Serban, kemudian melingkari kepalanya itu ada ikal hitam. Itu namanya ikal. Rasanya udah pulang kemarin macam haji mabrur. Padahal di sana diusir-usirnya dia. Dirazia sama polisi. Misal kata, mana? Maksud saya ini, macam kita nanti satu masa Allah izinkan haji, jangan khayal kali. Rasa awak kalau pulang kemarin macam baru pulang perang Uhud. Tak ada ibadah lebih tinggi dari solat, sembahyang. Tidak ada lebih tinggi. Tidak ada lebih tinggi. Yang lebih mahal ada. Itulah haji tadi. Di bawah itu zakat. Kalau mahal. Karena zakat bayar. Sembahyang mana pernah bayar? Ya maaf. Ini supaya lurus dia. Jangan salah-salah di perasaan kita. Sebab nanti ada aja orang yang bilang nanti itu, aku mau beli buku Al-Quran. Jangan. Tak betul kawan. Tidak, dia betul. Cuma bahasa Arabnya kitab Al-Quran. Bahasa Indonesianya buku Al-Quran. Jangan hal-hal yang tidak prinsip seperti ini memancing kita berseteru. Islam sesama Islam. Apalagi tanzil, artinya turun. Tanzil turun. Ingat lagi ayat Al-Quran. Tanzilul, macam-macamnya itu. Tanzil kitab, tanzil aziz, dan seterusnya. Jamaah ya. Dan hudan, petunjuk. Jadi ingat ya, Al-Quran itu petunjuk. Jamaah. Petunjuk Al-Quran itu. Dan nur, cahaya. Nur cahaya. Tentu maksudnya bukanlah cahaya lampu. Gelap nih rumah kita, mati lampu. Mana Al-Quran biar terang? Bukan. Cahaya batin. Mau diimani atau tidak diimani Al-Quran itu? Tentu bagi orang Islam imani. Non-Muslim tak diimaninya. Kalau dia membaca Al-Quran dengan jujur. Maksudnya jujur dia memang baca. Walau tak dipercayainya. Dibaca. Itu pasti memberikan setawar sedingin, sedikit sebanyaknya bagi orang yang membaca. Jamaah. Asal bacanya jujur. Jamaah. Itu Al-Quran. Setawar sedingin itulah dia cahaya bagi kita. Lain jamaah. Al-Quran itu lain sendiri.
Tentu yang paling mahir tentang Al-Quran ini ya ahli-ahli Al-Quran lah. Jemaah, peneliti-peneliti Al-Quran lain. Bacalah Al-Quran itu. Ya. Kemudian Al-Quran juga yang ketujuh disebut rahmah, kasih sayang. Mengapa kasih sayang? Karena Allah tak ingin kita sesat. Maka Allah tunjukilah kita, ini jalannya, ini jalannya. Saya harus bagi tahu jemaah, yang ciptakan kita Tuhan. Bahwa ada orang penganut ateis, tak ada Tuhan kata dia, dia tanggung jawab di akhirat. Kita berkeyakinan yang ciptakan kita Tuhan. Lah namanya pencipta, pasti dia tahu apa yang kita perlukan. Lah tubuh kita ini ada dua. Kita ini ada dua. Tubuh zahir dan nyawa. Nyawa itu tubuh batin. Tubuh zahir, makanannya yang zahir-zahir. Jamaah, aku kenyang aku. Makan kul huwallahu ahad aja. Manalah begitu jamaah. Tubuh zahir, makannya zahir. Bukan maksud kita dengan membaca kulhu tak bisa kenyang. Bukan itu. Bukan itu jemaah. Ada orang tak makan-makan tapi tak lapar dia. Ada? Ada. Satu tukang gosip. Kita gibah tuh kan tak terasa lapar tuh. 2-3 jam tak terasa lapar tuh. Buang air kecil pun ditahan-tahan tuh. Jemaah. 1, 2, mama kalau jahit. Entahlah kalau cara sekarang aku tak tahulah. Itu mana terasa lapar dia menjahit, saya kerja dia jemaah. Sampai awak tak sadar, kata dia. Saking banyaknya orderan jahitan tadi. Laki-laki, kalau sedang, laki-laki ini tak terasa lapar, 1 sedang mainkan burung merbuk. 2 sedang memperbaiki kendaraannya, 3 sedang mancing. Mana terasa lapar tu jamaah. Maksud saya, kita tak menolak dengan membaca kulhu tu kenyang. Tak kita tolak sama sekali. Itu sudah kejadian luar biasa. Jamaah. Biasanya kan orang tu kalau tak terasa lapar tu kena makan. Itu biasanya. Dia luar biasa, kena mancing. Masih lagi pukul 4, udah pergi mancing. Begitu jemaah. Jadi maksud saya, Al-Quran itu cahaya. Bukanlah dia cahaya secara zahir seperti ini. Dia cahaya secara hati, jiwa. Jemaah, jiwa. Masalah tak selesai. Kecuali kalau kita selesaikan. Cuma dengan membaca Al-Quran, ada tadi setawar sedingin dia jemaah. Untuk ke jiwa kita. Maka disebutlah dia rahmah. Kasih sayang Allah. Cahaya dan kasih sayang Allah. Jadi Allah tahu. Karena kita ciptaannya, maka Allah beri bimbingan untuk hidup kita. Jamaah. Kendaraan ini dikeluarkan oleh satu perusahaan. Pasti perusahaan mengeluarkan buku petunjuk terkait kendaraan itu. Karena kita diciptakan Allah Ta'ala. Allah tak ingin kita ini sesat. Allah beri buku petunjuk. Maka kalau ada orang Islam yang menyimpang-nyimpang, kita boleh duga dia tidak ikut buku petunjuk. Buku petunjuknya adalah Al-Quran. Syifa, obat, demam, bacalah Quran. Sembuhlah itu. Jemaah. Pening, bacalah Quran, sembuhlah itu. Tidak. Untuk sembuh sakit perut, untuk sembuh sakit kepala, makanlah obat. Rasulullah sendiri sakit, jemaah. Ali bin Abi Thalib sendiri sakit. Lantas Al-Quran ini obat apa? Agama kita meyakini. Agama kita meyakini. Ada makhluk tidak kasat mata. Itulah jin. Jin bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya tak nampak. Seperti bahasa Indonesia janin. Jim nun yanun, janin. Nampak tak? Tidak. Jadi janin itu bahasa Arab, satu akar kata dengan jin. Tak nampak. Jamaah, maka disebut janin.
Sebab itulah dalam bahasa Indonesianya surga. Bahasa Arabnya taman. Surga taman. Bahasa Arabnya jannah. Jannah. Jannah itu satu akar kata dengan jin. Artinya tak nampak. Mengapa? Karena disebut jannah kalau banyak pohon-pohon. Banyak pohon. Banyak pohon. Nah, dalam bahasa Indonesia banyak pohon. Banyak pohon-pohon salah. Kalau dalam bahasa Arab bisa banyak pohon-pohon. Nah, nanti namanya kalau kita mengaji sorab sirat muntahal jumu'. Jamaah. Jadi pohonnya banyak, jenisnya banyak. Itu namanya sirat muntahal jumu' namanya. Jamaah ya. Tapi bahasa Indonesia tak bisa banyak pohon-pohon. Dia banyak pohon. Jadi taman yang banyak pohon, saking banyaknya pohon, rindang macam terlindungi kita. Tak nampak orang menengok kita, tak nampak. Maka disebut jannah. Jamaah. Orang yang fikirannya tidak waras. Sekarang disebut orang dengan gangguan jiwa. Tak boleh lagi kita sebut gila. Malah kalau dibilang gila ada yang menuntut. Terserahlah. Itu ahli-ahli bahasa. Itu bahasa Arabnya disebut majnun. Pernah dengar kisah Laila Majnun? Majnun artinya ya gila itu. Mengapa? Karena fikirannya sudah tertutup. Jadi jin, janin, jannah, majnun. Junnah. Junnah. Itu artinya tameng. Disebut tameng dalam bahasa Arab junnah karena orangnya tertutup. Jadi junnah itu apa fungsi tameng? Kan nutup kita supaya jangan dikenai musuh. Satu akar kata jamaah. Nah, jadi dalam Islam diyakini ada makhluk tak nampak. Itulah disebut jin. Diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah, dia bisa mengganggu kita. Maka di Al-Quran ada disebut surat jin. Jamaah. Nah, Al-Quran bisa digunakan jadi obat menghadapi makhluk seperti itu. Disebut ruqyah. Nah, itu maka Rasulullah ajarkan kita. Keluar rumah baca, masuk rumah baca, pakai pakaian baca, lepas pakaian baca, berkendara baca. Itu semua sebagai ruqyah. Jamaah. Melindungi kita. Jangan dikira kalau sembahyang terlindungi, belum tentu juga. Lantas kalau gitu macam mana? Nah, maka supaya kita terlindungi, ketika membaca, ketika mengerjakan sesuatu, fokus pada apa yang kita kerjakan. Dukun sendiri ngaku. Dukun sendiri ngaku. Orang yang rajin sembahyang sekalipun bisa didukuni. Mengapa? Karena ketika sembahyang, fikirannya kemana-mana udah. Sedang sembahyang teringat dia, nanti habis ini saya mau undangan ke sana. Habis undangan tuh, sekalian balikkan barang si anu lah. Tak tentu semua, itu masih bisa. Dan satu doa yang menjadi cara dukun itu hambar. Kata dukun sendiri, saya tak tahu jemaah. Itulah subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada di internet itu dukun yang sudah taubat. Itulah dia bagi tahu. Dan itu tak rahasia lagi jamaah. Saya pun tak mengerti. Awak belum pernah jadi dukun. Dia cakap. Jadi Al-Quran itu obat. Obat apa? Obat terhadap makhluk-makhluk yang mengganggu. Satu. Obat apa lagi? Obat terhadap, kalau bahasa kita, pikiran kotor. Kalau bahasa Arab, jiwa yang kotor. Jamaah. Itu obat. Misal saya dengki, saya sombong, saya ria. Itu dengan membaca Al-Quran, insya Allah pelan-pelan bisa dikurangi. Jamaah. Obat seperti itu. Tetapi kalau saya demam, bukanlah Al-Quran obatnya. Namun jangan berhenti membaca Al-Quran. Jamaah. Jangan berhenti. Tetap obatnya. Rasulullah juga sampai ulama menulis kitab terkait obat-obat ala
Nabi. Pengobatan ala Nabi. At-tibbun nabawi. Jamaah. Ini harap difahamkan. Ya. Al-Quran juga disebut ruh, nyawa. Ruh, jamaah, nyawa. Ruh juga maksudnya adalah malaikat Jibril. Maka disebut Ruhul Kudus. Cuma kita di Medan ini kalau disebut Roh Kudus terbayangnya non-Muslim. Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu maksudnya Jibril. Roh, ya Roh Kudus artinya suci. Al-Quran juga disebut zikir, peringatan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali jamaah. Sikit kali hukum di dalam Al-Quran. Sikit kali. Bahkan ada yang tak ada hukum itu di dalam Al-Quran. Tak ada jamaah. Tentang jenazah. Tak ada di Al-Quran. Sama sekali. Jadi kalau ada orang menolak hadis maunya Al-Quran saja, tak bisa dia menyelenggarakan mayat. Tak ada di Al-Quran tentang mayat. Mati ada. Tentang mati ada. Tentang hidup ada. Tetapi tentang mengurus mayat fardu kifayah sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan tentang sembahyang pun hanya ada rukuk, sujud. I'tidal di mana? Duduk tahiyat di mana? Di hadis jemaah. Lah, jadi maksud saya, sedikit hukum di Al-Quran. Lebih banyak peringatan, nasihat, kisah-kisah, akhlak. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran disebut surat akhlak. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu disebut surat adab, surat akhlak jemaah. Jadi lebih banyak Al-Quran cerita tentang itu daripada hukum. Maka kalau cari hukum pada hadis lebih banyak jemaah ya. Dan adapun Quran, Furqan, kitab tanzil telah terkenal di kalangan manusia. Dan adapun hudan, petunjuk, nur, cahaya, rahmah, kasih sayang, syifa, obat, sesungguhnya berfirman Allah Ta'ala, kita baca terjemahannya ini surat 10 ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Perhatikan kalimat itu. Penyakit yang di dalam dada. Maksudnya adalah tadi, hati, jiwa, bersihkan. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian surat Al-Maidah ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Surat Asy-Syura ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu wahyu dengan perintah kami. Sedangkan disebut zikir, surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu zikir Al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia. Jadi jamaah, saya ingatkan kita semua, seluruh yang kita perlukan sebagai rambu-rambu di dalam hidup sudah diterangkan Allah. Garis besarnya ada di Al-Quran, garis kecilnya ada di dalam hadis Rasulullah. Macam mana bertetangga? Macam mana hak istri, hak suami, hak anak, hak orang tua. Itu sudah diterangkan oleh Rasulullah. Makanya itu saya berani katakan, kadang kita ngaku Islam tapi yang kita ikut bukan agama kita. Bukan agama kita. Hati-hati para suami, hati-hati para istri, orang tua, anak. Masing-masing ada haknya. Ya, baik. Seterusnya makalah yang ke-12. Berkata Luqman kepada anaknya bernama Saron. Hai anakku, sesungguhnya hikmah akan kau peroleh dengan mengamalkan 10 hal. Tapi dah dihitung-hitung, saya hitung berulang-ulang, hanya dapat 9 jamaah. Ya. 1. Menghidupkan hati yang mati.
Hati yang mati dihidupkan. Bisa jamaah. Macam mana cara menghidupkan hati yang mati? Satu, bersihkan dia dari kotoran hati yang 10. Jamaah. Itulah disebut nanti kalau mengaji itu namanya takhalli. Mengosongkan hati dari 10 akhlak buruk hati. Itu ada dalam kitab, kalau yang Melayu, kitab Dawaul Qulub. Obat hati, itu ada di dalam kumpulan kitab Jam'u Jawami Musannafat. Yang kalau kita di Medan disebut Majmu' Musannafat. Itu kumpulan dari 9 kitab. Satu di antara kitab di dalam itu Dawaul Qulub. Di Dawaul Qulub itu diceritakan penyakit-penyakit hati. Banyak jamaah, banyak. Tapi yang penting di antaranya disebut 10. Itu mesti kita takhalli, kosongkan hati dari situ. Itu sedang kita baca itu, malam kami sedang dibaca itu jamaah di Masjid Jami Al-Hikmah Terjun. Rekamannya saya masukkan ke YouTube. Jamaah. Jadi kalau mau tengok di YouTube. Tinggal lagi dia di sana ngajinya itu satu malam Kamis Tauhid, satu malam Kamis Fikih, satu malam Kamis Tasawuf. Jadi pas tasawufnya itu Dawaul Qulub. Baru sampai pengantar 10 penyakit hati. Jadi menghidupkan hati mati, hilangkan 10 penyakit hati. Nomor 1 ditulis ulama di kitab tu penyakit hati nomor 1, syarahut ta'am. Apa syarahut ta'am? Congok. Jadi congok ni bukan penyakit zahir, tapi penyakit hati. Jamaah. Ni ya. Banyak lagi, lebih 10. Bukan itu kaji kita. Nah, itu satu. Jadi menghidupkan hati yang mati, hilangkan dari penyakit hati. Apalagi di antara menghidupkan hati yang mati, dengar nasihat. Kita ni payah menerima nasihat. Dengar nasihat. Nasihat tu bagaikan air bagi petani. Saya harus beritahukan, minta izin kepada yang tua-tua. Jangan pakai kalimat, bukan awak tak dengar nasihat, tapi janganlah gitu kali dia bilangnya. Jangan pakai kalimat itu. Karena sebaik apapun kita memberi nasihat, biasanya orang tak mau terima. Bagi kita tidak, terima saja. Macam mana pun tak bagusnya bahasanya. Kalau itu nasihat, terima. Hati-hati jangan egois, saya harus bagi tahu. Wak ya wak, dah mau mati kayak gitu pun enggak bagus juga kelakuan wak. Matilah wak nanti kena jatuh situ. Udah. Sakit kali lah hatiku dibilangnya. Enggak usah sakit-sakit hati. Ini saya harus bagi tahu jamaah. Karena nasihat itu penting kali. Ya bahwa dia tak sopan, iyalah. Namanya memberi nasihat, apalagi kepada yang lebih tua. Mestilah sopan, santun. Tak bisa sembarangan. Tapi maksud saya dari kitanya. Terima aja jemaah. Macam kita suami dari istri, terima. Macam kita istri atau kita orang tua dari anak, terima saja. Itu menghidupkan hati yang mati. Dan memang tetap sopan santun itu mesti, tak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau ternyata kenyataannya kasar, terima saja. Asal itu membaguskan kita. Kita naik kereta, misal kata. Kalau mobil kan kita tak dengar, kita tutup kaca. Tak naik kereta. Mungkin ada hal yang tak betul, tiba-tiba orang lewat sama kita. Oi, mata kau tua. Dah tua mau mampus kayak gitu pun gak tengok-tengok jalan. Udah, terima saja. Oh iya, mungkin saya tidak waspada. Udah jemaah. Walaupun kan kasar bahasa itu. Dan secara agama tak bisa juga lah jemaah. Tapi sudahlah. Terima saja. Karena menerima nasihat itu menghidupkan hati yang mati. Itu diantara caranya jemaah. Kemudian, kalau dari Rasulullah, ini semua dari Rasulullah, ini jamaah. Kafa bil mauti wa'ilah. Mati cukup jadi penasehat. Tapi ini tergantung orang tuh. Karena kadang-kadang di tempat majelis kematian pun, masih gibah. Ini kadang-kadang, ya itu ya kata guru-guru kita dulu lucu juga.
Jenazah diantar ke masjid, jenazah masuk, yang antar di luar. Kapan di luar masuk? Tunggu pas dia mati juga, baru masuk. Nah, ini sindiran guru-guru kita dulu. Jadi Rasulullah katakan kafa bil mauti wa'izah, mati cukup menjadi pelajaran, nasihat, pengingat bagi kita. Kadang-kadang tak jadi, karena orang tu sendiri yang hatinya tak betul. Tapi begitu pun saya sampai, karena ini dari Rasulullah. Cukup mati itu bisa menghidupkan hati kita. Tak bisa apa-apa lagi. Inilah yang lantam tuh. Inilah yang sombong tu waktu hidup. Rasa dia macam orang alim, sealim-alimnya dunia akhirat. Rasa dia macam orang kaya, sekaya-kaya, sehebat. Nah, tengoklah ni sekarang. Dibulak balik sama si Bilal. Tak bisa apa-apa lagi. Ini yang awak takut dulu. Kalau cakap dia habis periuk awak. Sekarang, awak cubit bisa. Dia awak tepuk bisa. Tengok. Kafa bil mauti wa'ilah. Cukup dengan mati itu jadi nasihat. Itu bisa menghidupkan hati yang mati. Satu. Apalagi nasihat daripada Luqman kepada si anak? Bergaul dengan orang miskin. Bergaul dengan orang miskin, tentu miskin yang soleh. Karena kalau tak soleh, main judi dia. Udah miskin, main judi. Jamaah. Udah miskin, macam-macam lah. Jamaah ya. Meskipun tak sikit pula yang miskin tapi soleh. Jamaah, tak sikit. Jadi maksudnya sini bergaul. Kenapa? Karena dengan miskin tu jadi sadar kita. Kalau bergaul dengan orang miskin jadi sadar. Pertama, syukur pada Allah atas kelebihan yang Allah berikan. Kedua, inilah kita sebenarnya. Sebenarnya apa yang ada pada kita, pinjaman saja tu dari Allah. Cuma pinjamannya bukan online. Kalau sekarang kan sibuk-sibuk pinjol ya, pinjol. Pinjaman online. Allah tidak, pinjaman tunai. Tunai kasih Allah Ta'ala jamaah. Tak ada daftar-daftar. Cukup lahir aja dah. Di dalam perut ibu pun kita sudah dikasih Allah. Waktu lahir jamaah. Jadi itu keuntungannya. Bisa kita bersyukur jamaah. Kita bisa bersyukur. Kedua, ketiga, jauhi pertemuan dengan para penguasa. Karena umumnya penguasa ini zalim. Tapi kalau penguasanya macam Umar bin Abdul Aziz, macam mana kita tak mau bertemu dengan beliau? Adil dia jemaah. Kalau penguasanya solih, di Indonesia ini ada penguasa yang solih. Jangan bilang tidak. Hafal Quran, jadi imam sembahyang mudahnya lah jemaah. Jangan bilang tidak. Bahwa tak satu dua pemimpin kita, apakah kata dari rendahlah. Kalau cara kita kota, kepala lingkungan, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, bahawa tak satu dua yang maksiat, ya, kita tak tolak. Jamaah. Tetapi jangan tutup mata dari penguasa-penguasa yang soleh. Ada. Jangan tidak, jamaah. Jangan bilang tidak. Ada. Nah, tentu yang dimaksud oleh Luqmanul Hakim ini adalah penguasa yang zalim. Jangan jauhi penguasa yang zalim. Kita tak beli minyak wangi. Tapi kalau berkawan dengan tukang jual minyak wangi, wangi tidak? Wangi. Wangi jamaah. Kita tak main judinya lagayam. Tak main. Tak main. Tapi kita dekat-dekat dengan lokasi orang main lagayam. Waktu polisi datang, kira-kira kita diangkut enggak? Diangkut jemaah. Itu masa demam-demam awak tu. Tak ngerti gini-gini jemaah. Demam awak. Kantor polisi sempat jugalah 2 malam misal kata. Pulang itulah kalau cara kita di Medan ni tepung tawar. Jemput semangat. Semangat kata dia jemaah. Terbawa. Maksudnya kalau kita berkawan dengan penguasa yang zalim, kenalah tu ciprat-ciprat zalimnya tu. Tapi kalau penguasa dia solih, udahlah dia solih, adil pula. Wah, masa awak enggak mau dekat-dekat dengan dia? Jamaah. Ya. Jangan saya dikatakan, tapi payah. Ya memang. Jamaah. Jangan dikira yang membunuh cucu Rasulullah orang kafir. Jangan dikira. Siapa cucu Rasulullah yang mati itu?
Husain. Siapa yang bunuh? Ya orang Islam juga. Penguasa Islam, malah yang Kristen masuk Islam karena kepala Husain. Coba dulu. Waktu kepala Husain itu terpotong udah mau dibawa dari Karbala ke Damaskus. Ada pendeta Kristen nengok kepala tu. Kepala siapa ini? Kepala Husain. Si pendeta Kristen itu, ini kesayangan Rasulullah. Islam dia. Bersyahadat. Coba aja mah. Yang bunuh itu tanggung jawab Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ini hafal Quran. Ibadahnya rajin. Zalim. Sampai khilaf ulama. Hajjaj ini murtad tidak? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan kafir dia sudah. Jamaah. Ada yang mengatakan tidak. Macam. Jadi maksud saya, sedangkan masih dekat dengan Rasul, sudah ada penguasa zalim. Apalagi sekarang. Namun jangan tutup mata. Ada penguasa-penguasa yang saleh. Walau mungkin kita belum dapat. Kalau jumpa kita, kita malah dekati dia lah. Jamaah, rugilah orang soleh begitu kan. Jadi maksud Luqman ini penguasa zalim. Kemudian memuliakan orang-orang yang dipandang rendah. Maksudnya angkat derajat orang rendah yang dipandang tidak berharga. Ini hati-hati jamaah. Ini nanti kalau kita mengaji, ada namanya kekasih-kekasih Allah. Yang orang tidak tahu bahwa dia kekasih Allah. Namanya mastur. Mastur artinya tertutup. Orang tak tahu dia kekasih Allah. Jamaah. Kekasih itu bahasa Arabnya wali. Jadi wali mastur. Malah tak dianggap di masyarakat. Tapi sesungguhnya dialah wali Allah. Ini, yang lewat barusan tadi ini, kata Rasulullah, kalau dia melamar anak gadis orang, diterima nggak dia? Tak diterima ya Rasulullah. Tak akan diterima kalau model ini. Belakangan lewat lagi. Yang tadi barusan tuh, kalau dia melamar, atau kalau dia cakap, kira-kira macam mana? Kalau dia diterima ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang lewat tadi yang nggak diterima itu, kalau dia berdoa, itu langsung dikabul oleh Allah. Maksud Rasulullah, Allah tak melihat penampilan zahir. Jadi hati-hati jangan. Saya selalu bagi tahu kita. Salah. Menurut Allah Ta'ala. Kita yang rajin sembahyang ke masjid nih, tak satu pun sembahyangnya diterima. Salah. Jangan salah kaji nih. Ya. Boleh jadi tak ada satu pun diterima. Justru yang tak sembahyang ke masjid, dialah yang diterima oleh Allah. Nah, kita tak tahu. Jangan pula nanti kajinya gara-gara ini tak ke masjid. Bukan. Maksud saya berhati-hati. Itu jemaah. Jangan kita mudah jengkalin orang. Jangan kita mudah menjengkali orang. Karena kita tak tahu. Kita sama sekali tak tahu. Jadi ada namanya wali mastur. Kekasih Allah yang tertutup. Tak tahu kita bahwa dia kekasih Allah. Tapi jangan salah paham. Karena sini katanya rendah kan. Orang-orang rendah. Jangan pula kita pandang nanti orang ODGJ. Wah, ini wali Allah nih. Si ODGJ pun heran. Dia ngapa pula aku yang gini dianggap wali. Yang waras siapa sebetulnya ini? Nah, tidak pula begitu. Jemaah. Ya, jangan begitu. Tapi yang penting, jangan hinakan orang. Masuk ke musola kita pagi ini orang kaya raya. Masuk ke musola kita pagi ini orang miskin melarat. Siapa yang kita sambut berdiri? Siapa yang kita sambut berdiri? Bila kita memperlakukan berbeda, berarti kita masih sakit kibir, takabur, sombong. Ingat lagi apa ini maksud sombong? Jamaah. Bukan pula berarti si kaya masuk tak kita hormati, salah. Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kaya dihormati, miskin dihormati. Jamaah, sama saja. Tapi nasihat Luqman kepada anaknya, hati-hati. Muliakanlah orang-orang yang dipandang rendah.
karena boleh jadi dialah kekasih Allah Ta'ala. Kita kalau pesta nikah yang diundang orang kaya, orang miskin. Hah? Si Anu nggak diundang bang, kata bininya. Atau usahlah, melarat nih, tak datang pun tak bawa apa-apa nanti dia nih. Kalau orang miskin datang bawa apa dia? Si Anu, alah, usahlah ini. Yang diundang kaya-kaya aja mah. Salah. Makanan hidangan yang berkat, kata hadis Rasulullah. Yang di dalam hidangan itu dihadiri orang miskin. Nah, kalau kita pesta, karena orang sekarang pesta otaknya udah dagang. Sebulan, cocok deh nih. Nanti kadonya sekian. Rupanya habis pesta, tumpur bandar. Hah? 500 amplop, 30 kosong. Naiklah tekanan darah tuh. Untuk pesta, utang berbunga pula. Pening kepala jamaah. Udah rusak cara kita. Menikah, pesta nikah itu udah rusak. Bukan begitu suruh Rasulullah. Orang datang dah alhamdulillah. Jadi hati-hati terhadap orang yang dipandang rendah di masyarakat. Luqman nasihat sama anaknya, muliakan. Merdekakan budak, ini tak saya ceritakan karena tak ada lagi budak. Nomor 5, nomor 6. Bantu orang yang dalam perantauan. Maksudnya beri menumpang menginap orang yang jauh dari tempat tinggalnya di rumahmu. Mestinya begini, tapi sekarang hati-hati. Awak bantu dia nginap, awak belum bangun subuh, rumah dah ludes dah. Ngeri nih sekarang nih gue pikir. Macam kalau kata agama, bantu dia. Sekarang awak nerima tamu pulang dia rupanya mau digambarnya rumah awak. 3 hari kemudian ludes itu jemaah. Cara sekarang nih pagar-pagar pun ludes. Ini pagar musola Al-Muhyad Selamat kena takut kualat aja nih jemaah. Ya kalau nggak habis nih. Habis pagar-pagar. Besi penutup parit yang bulat tuh. Habis berilangan. Memang medan kita ini jempol lah memang. Jempol terbalik. Orang lah tak makan nasi lagi. Makan besi dah. Aku lama-lama, kan rata-rata sekarang masih cantik-cantik. Ngapa belum hilang-hilang benda masjid nih? Kualat, gue rasa takut kualat. Tapi kalau uang tabung, pengurus masjid pun telapnya udah aja mah. Pengurus masjid yang menelap uang tabung tadi. Pagar-pagar ini ngapa belum hilang? Jamaah. Ini hati-hati. Jadi prinsipnya tolong orang dalam perantauan. Itu prinsip. Tapi mau berhati-hati. Sebab saya mengalami merantau nih jamaah. Awak merantau bukan disangu sama orang tua. Lapar-lapar sendiri, tekapar-tekapar lah sendiri jamaah. Sangu dia. Jadi kalau dibawa orang bertamu, aku tak tahu orang lain lah. Aku senang kali kalau dibawa bertamu. Karena perubahan gizi itu. Kalau bertamu jamaah, minum kasihnya. Normal tuh, senang. Awak rasakan tuh, senang kali jamaah. Kalau pas kita ada dalam masalah di rantau tadi. Ada pula jumpa kawan yang tak kenal. Kenalnya di situ. Kasih bantu fikiran, bantu nasihat. Wah, senang kali jamaah. Tapi mau berhati-hati. 7. Tolong orang fakir dengan hartamu. Ini tak saya terangkan lagi. Sudah berkali-kali dari awal kita mengaji. 8. Dan hormati orang mulia dengan cara berbaik-baik dengannya. Maka saya tak setuju. Penguasa dihina, orang kaya disepelekan. Nggak setuju jemaah. Karena agama mengajarkan. Bukan kita menjilat. Menjilat salah, haram hukumnya. Menjilat salah, haram hukumnya. Tapi ada penguasa-penguasa kita tak tahu kita dia penguasa. Saking rendah hati dia jemaah. Saya tak pernah setuju penguasa kita, orang kaya-kaya kita hinakan. Nggak pernah setuju. Nggak pernah setuju. Mengapa? Agama ajarkan mereka orang-orang mulia kita hormati. Tapi bukan menjilat. Tiba-tiba sedang kita mengaji di sini datang wali kota. Masa tak kita hormati? Saya tak bisa jemaah. Aku tak setuju itu. Kita hormati.
Tapi bukan menjilat. Yang salah ini kan menjilat. Itu yang salah, haram hukumnya. Itu nasihat Luqmanul Hakim. Hormati orang mulia. Ayah mulia sebab ilmunya, sebab pengalamannya, sebab hartanya, sebab jabatannya. Bahwa ada penguasa kita yang rendah-rendah hati, lain hal. Yang saya pernah ceritakan di sini jamaah. Di antaranya Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sampai tak tahu orang dia gubernur. Setelah tahu, polisi tadi rasa macam bersalah kali. Padahal dia pun sering menghadiri pengajian yang disampaikan gubernur tadi. Orang gubernurnya alumni Al-Azhar. Jamaah. Jangan tanya lagi, pandai dia baca Arab. Nah, kalau dia nanya gitu, ini baru bangun tidur nih. Jamaah. Baru bangun tidur nih, kalau dia nanya gitu. Jamaah. Sering polisi tadi pula ikut pengajian beliau. Tak tahu? Ada. Jangan bilang tak ada. Jadi, hormati orang-orang mulia. Bukan menjilat. Kemudian 9, hargai pula para pemimpin dengan cara memuliakannya. Ada jamaah. Itu. Maka mungkin masih ingat kita, saya pernah menyampaikan di pengajian ini. Sedang-sedang ngaji tiba-tiba Kepling datang, disuruhnya kita berhenti. Tak boleh kita melawan. Berhenti jamaah, karena dialah yang menjadi penguasa kita di tingkat paling rendah, paling bawah. Tinggal lagi kalau kita mau cari tahu mengapa dihentikan, ya wajar. Tapi jangan dilawan. Ya bukan kita, itu saya ingatkan betul, bukan menjilat, tapi menghormati, menghargai. Dihikayatkan terjadi pertemuan antara Kisai dan Zaidi di hadapan Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian Kisai sembahyang maghrib. Kisai sembahyang maghrib, kemudian terguncang hatinya oleh ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Zaidi pun berucap setelah salam, Ahlul Quran kuat. Ahlul Quran kota, bukan kuat. Ahlul Quran kota Kufah tergoncang di surat Al-Kafirun. Kemudian Zaidi sembahyang Isya, tergoncang pula hatinya oleh surat Al-Hamdu, yaitu surat Al-Fatihah. Masing-masing ni ulama jumpa ulama. Ketika dia salam, Kisai pula yang bersyair. Ihfaz lisanaka antakula fatabtali innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Jaga lidahmu ketika bertutur kata, nanti kau celaka. Sesungguhnya bencana disebabkan kata-kata. Jadi waktu tadi dia baca Al-Kafirun, terguncang Kisai, Zaidi bilang, orang ahli Quran kota Kufah saja dengan Al-Kafirun hatinya tergoncang. Ana waktu baca surah Al-Fatihah pula, Zaidi pula yang tergoncang. Sangkinkan dahsyatnya mereka menikmati surat itu. Lantas kata Kisai, jaga mulut. Jaga mulut. Sebab mulutlah bisa kita mengalami bencana. Bahkan kalangan ulama pun diingatkan, bisa mulut itu merusak kita, jamaah. Memanglah, saya harus ingatkan kita yang sudah mengaji ini, yang mendengar nanti pengajian ini pun secara online nanti. Kuat-kuatkan hati, jangan mudah tersinggung. Sombong. Tentang anaknya baru nikah. Tengoklah tu sibuk-sibuk kayak gitu. Ya, memang biasa gitu jalan dia. Anaknya belum nikah, memang tonggek pantatnya. Jalannya begitu. Jangan, kita ni jamaah asyik tersinggung. Kan kalau yang bangsa tersinggung ni, tinggal di hutan pun tersinggung. Nanti monyet, nyindir aku monyet ni. Payah jamaah. Lapang-lapang dalam hidup ini. Kita udah pesta bagus, kenduri. Alhamdulillah. Namanya orang tua, situasi seperti begini. Anak kita diterima kerja jadi office boy. Senang tak? Dia terima kerja? Senang. Bukan kerja maksiat. Sangkinkan senangnya kita panggil tetangga 2, 3, 5, 10, 20 orang makan-makan di rumah. Padahal office boy. Terdengar mulut orang.
Lah, office boy, lah, dah pula heboh. Jangan tersinggung. Biarlah dia cakap begitu. Kita tanda syukur anak kita sekarang bekerja. Walau office boy. Jujur dia bekerja 5-10 tahun, bisa nanti diangkat orang. Saya jumpa tu jemaah. Jumpa orang begini nih. Tak usah apalah tersinggung-singgung. Asalkan kita berada di atas rel yang benar. Rajin kali ngaji kakak sekarang ya. Iyalah alhamdulillah. Kurasa dah mau mati kakak nih. Tersinggung. Dah tersinggung. Tak pun dibilang dia. Kita semua ni camat. Calon mati. Sakit mati. Sehat mati. Miskin mati. Kaya mati. Semua mati. Apa tersinggung awak? Jadi matilah aku dianggap. Tidak. Yang bilang pun nanti mati. Kita semua mati. Tersinggung pula. Sedih kali lah. Apa sedih? Dekat mati ku rasa kakak ya. Iyalah bilang. Nanti jadi hantu ku datangi kau. Dah aman. Ini mudah kali itu singgung. Keluar masjid kan ada selop nih. Ya. Rupanya selop awak diinjak orang. Satu terbang sana. Satu terbang sana. Tersinggung. Inilah nasib awak orang miskin nih. Selop awak pun tak dihargai orang. Apa hubungannya? Tinggal ambil aja kau. Udah titik. Selop tadi ambil, pakai, aman pulang. Yang jadi masalah kalau kita pulang tak bawa sarapan. Itu masalah. Saya minta izin, istimewa yang tua-tua lah. Sampai sekarang saya tidak mengerti mengapa orang mudah kali tersinggung. Kalau aku hantam situ jamaah. Kalau aku. Masalah sama-sama itu sama saya aja, sama saya lah. Mudah kali tersinggung. Jelek kali ya. Tersinggung. Emang jelek. Kecuali kalau dibilangnya, ganteng kali kau ya. Padahal awak jelek, baru tersinggung. Ini udah awak jelek, dibilangnya ganteng, senang. Ini kan namanya tak tahu diri. Mantap dibilangnya aku ganteng. Padahal jelek. Awak bilang, memang jamaah pengajian ni tak ada mukanya yang rata aku tengok. Tersinggung, nyindir aku tuh. Karena aku banyak jerawat. Pertanyaanku, siapa mukanya rata? Tak ada ya, Mak. Siapa di antara kita yang mukanya ni rata? Bahwa kita tidak dibenarkan agama menyinggung orang. Iya, itu udah benar tuh. Maksud saya kitanya mesti kuat. Jangan mudah kali singgung. Kau panggil kami kenduri semalam memang enak, tapi itulah. Kurasa rendang kau kebanyakan lengkuas ku dapat. Bukan rendang. Singgung. Nanti kalau tak ada undang apa lagi, usah kita undang deh. Mulutnya itu. Iya, biasalah itu jamaah. Aku bilang biniku tuh, dia dapat daging kurban, dia masak. Ini tak ada lah iri-iri, kurban kan, jamaah kan, masak. Makan, 2 hari lepas lah itu. Makan, sedap lah aku. Begitu mau makan keras, lengkuas. Apanya lengkuas nih, aku bilang. Lengkuas awak, ganti lagi. Coba. Ingat-ingat, jadi mulut mau dijaga. Tapi pada kita, kalau ada orang yang memang segala macam ke kita, sudahlah, biar jamaah. Jadi jangan mudah-mudah tersinggung. Wak umur wak berapa wak? 75, pantas bawa tanah, singgung. Ini memang bau lah, sudah apa lagi jamaah. Macam kita yang tua-tua nih, parfum macam mana wanginya pun, terasa bau badan tuh jamaah. Itu dah peringatan jamaah. Ya. Itu semua kata beliau Luqman Al-Hakim kepada anak beliau. Lebih utama dari harta. Dan pelindung dari rasa takut. Dan bekal peperangan. Dan untung perdagangan. Ini bahasa kiasan semua nih jemaah. Ya, ini bahasa kiasan nih. Dan itu semua penolong ketika datang huru hara. Maksudnya bermanfaat ketika ditimpa hal-hal yang mengejutkan. Itulah kiamat. Dan itu semua petunjuk ketika kematian tiba. Dan penutup ketika pakaian tidak lagi menutupi. Ini pun bahasa kiasan jemaah. Ketika mati tiba, itulah petunjuk kita. Terang nampak lampu nih. Alhamdulillah, usahana jalan. Itulah tadi yang kita lakukan tuh jemaah.
Ya, redup lampu sini, tapi sana terang. Oh, sana jalan. Itu aja mah. Terbuka semua kita, ditutup oleh amal ibadah kita. Kita mau tutup bahagian akhir ini, itulah hari kiamat. Kata Rasulullah, dikumpulkan manusia pada hari kiamat bertelanjang kaki. Jamaah. Tidak berpakaian, haus, mabuk, bingung sebab huru-hara kiamat. Lelaki tidak mengenal perempuan, perempuan tidak mengenal lelaki. Sangkinkan huru-hara. Saat itu awak tenang. Siapa tak mau? Ngacung. Jamaah. Singkat kali ni. Singkat kali hidup ni. Jangan kalau kata Melayu, jangan banyak cengkunek. Singkat kali. Jamaah. Karena di akhirat itu, cuma ada dua saja. Neraka, surga. Ya, nampak awak neraka tu begitu api dia. Nampak awak surga tu begitu nyamannya. Nah, saya rumah dekat TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Jadi waktu saya bersepeda ke sana, jamaah, saya naik sepeda ke sana, memang menggununglah sampah tu. Terbayanglah aku, beginilah neraka itu. Jadi sampah tu menggunung, sebelah ku tengok ada rumah. Rumah itulah kira-kira surga tu, jamaah. Macam mana pun tak akan kita mau masuk dalam neraka itu. Macam mana pun, jamaah. Tentulah ingin kita surga itu. Nah, jadi tak mengenal maksud Rasulullah, kalau macam cara kita kalap dah, jamaah. Kau ada pikiran tu lagi. Api nampak, tempat enak nampak. Belum tentu awak masuk ke tempat enak. Tapi tak akan awak mau masuk ke tempat api. Apa tak kalap pikiran, jamaah. Di dunia ni saja. Maaf kalau terjadi banjir. Kalang kabut enggak? Udah selesai betenang, baru dia bilang sama dapur umum. Saya nasi 2 piring. 1 untuk saya, 1 untuk anak saya. Petugas heran, yang mana? Anak awak, kata orang. Ini kata, guling bawanya. Kenapa? Waktu banjir, kalap pikiran. Pikir anak, rupanya guling. Ya, coba dulu jamaah. Itulah kalap tu. Dah kalap. Kau tak kalap. Kau tak akan gaduh. Kau tak akan rusuh. Kau tak akan bingung. Kenapa? Kau sudah amalkan amalan-amalan yang disampaikan diantaranya oleh Luqman tadi. Itulah menjadi penenang kita. Rahasia sudah dibuka. Gembok tak berkunci lagi. Jendela, pintu sudah dibuka. Silahkan masuk. Saya tak kuasa menyeret kita masuk. Pulang pada kita lah jemaah. Jadi kalau aku ditanya Tuhan di akhirat, urusanku dah selesai ya Allah. Dah aku sampaikan. Tinggal orang lah mau masuk tidak. Mana bisa awak tarik-tarik lagi. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.